جبريل ينادي في الغار اقرأ فالله هو الباري خلق الإنسان ليعبده فاسعى لعبادة أحجاري سل عصبة كفران جمعت في دار الندوة واستمعت لمكيدة شيطان يبني جدرا للشرك قد انصدعت إذ قال اختاروا الشجعان من كل قبيل إنسانا ليضيع الثأر بلا طلب إن يضرب بالسيف مهانا لكن الله قضى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Al-Fakir, dengan Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official. Kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ini. At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau adalah Al-Ustadz bi Jami' Ummil Qura, dosen di Universitas Ummil Qura di Makkah Al-Mukarramah. Kemarin kita sudah membaca tamhidun, histori ringkas sederhana tentang sab'atu ahruf, 7 metodologi cara membaca Al-Quran yang sudah mendapatkan legitimasi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berlanjut pada adillatu nuzulil Quran ala sab'ati ahrufin. Dalil turunnya Al-Quran atas 7 macam dialek, gaya bahasa, cara membaca. Jadi Al-Quran mempunyai 7 gaya bahasa, 7 metode cara membaca. Awalan yang pertama atau yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Sab'atu ahruf itu seperti apa maksudnya? Nanti akan dipaparkan di halaman berikutnya. Kita sekarang fokus pada dalilnya dulu. Awalan dalilnya ialah rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun, begitu juga Imam Muslim meriwayatkan fi sahihima, dalam kitab sahih keduanya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dikeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, ia berkata, mana ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aqra'ani Jibrilun ala harfin faraja'tuhu. Jibril telah membacakan kepadaku atas satu huruf, atas satu metodologi cara membaca. Faraja'tuhu, maka aku mengulangi bacaan huruf itu. Falam azal astaziduhu, dan aku tidak henti-hentinya meminta tambahan. Kemudian wa yuziduni, Jibril menambahkan pelajarannya kepadaku, hatantaha ila sab'ati ahrufin, hingga Jibril mengajarkan kepadaku hingga 7 huruf, 7 model cara membaca. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan lagi, qala Ibnu Syihab berkata, balagha, sampai ini kepadaku, innatil kasab'ata, sesungguhnya 7 metodologi cara membaca itu, fil amril ladzi yakunu wahidan,
itu berada dalam suatu perkara yang satu pendapat, satu jalan, satu metodologi, satu tertib. La yukhtalafu, yang tidak diperselisihkan lagi. Fi halalin wala haramin, tidak sama dengan perkara, dengan ayat halal dan ayat haram. Tidak bisa diperselisihkan sebagaimana tentang hukum halal haram. Jadi sab'atu ahruf itu, 7 metodologi cara membaca itu memang tertib murni, legitimasi daripada Rasulullah SAW dan didapat dari Jibril. Jadi tidak bisa diperselisihkan lagi sebagaimana hukum halal haram. Kalau hukum halal haram itu kan versi ini, versi itu, hadis ini dengan hadis itu kan beda gitu. Tidak sama. Sanian, yang kedua, rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun, begitu juga Imam Muslim. Jadi yang dimaksud dengan ahruf ini bukan huruf-huruf konsonan itu, bukan, tapi yang dimaksud ahruf di sini adalah metodologi cara membaca. Nanti di belakang ada penjelasannya. Nah, ini silakan dilihat. Jadi makna nuzul Quran ala sab'ati ahruf. Al-ahruf ini maksudnya adalah jam'u harfin. Wal harfu lahu ma'anin katsirah. Ahruf ini adalah plural jamak daripada lafaz single harfun. Wal harfu lahu ma'anin katsirah, yang dimaksud dan lafaz al-harf itu mempunyai beberapa makna yang sangat banyak sekali. Qala sahibul kamus, al-harfu min kulli syai'in tarfuhu. Ada yang berkata pinggiran sesuatu itu huruf, wa syafiruhu, pinggiran mulut sesuatu, wahdahu, itu bisa dikategorikan harf juga. Kalau minal jabal a'lahul muhaddad, ujung gunung, itu juga bisa disebut al-harf. Wa wahidu hurufin nahji, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ini ay wajhin wahidin. Ini kalau dari segi metodologi manhaj, harf ini bisa juga bermakna seperti itu. Jadi seperti ini contohnya, wa minan nasi, dan dari manusia may ya'budullah, terdapat orang yang menyembah Allah ala harfin, atas satu jalan, atas satu metodologi. Ay wajihin wahidin, jadi satu jalan. Jadi harfun ini bermakna wajah, metodologi. Dalilnya yang kedua, tadi yang pertama itu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah. Yang kedua, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga. Wal lafdzu lil Bukhari, sekarang lafaz yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Seperti apa redaksinya Al-Bukhari? Inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Hisham bin Hakim, aku mendengar Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan, ia membaca surah Al-Furqan fi hayati Rasulullah SAW, di masa hidupnya Rasulullah SAW. Kemudian fastama'tu li qiraatihi, aku dengarkan itu bacaannya Hisham bin Hakim. Fa idzan huwa yaqra'uha ala hurufin katsirah. Pada waktu itu Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan dengan beberapa metodologi, gaya bahasa yang bermacam-macam. La yukri niha Rasulullah SAW, yang mana aku tidak pernah Rasulullah membacakan beberapa gaya bahasa seperti itu kepadaku. Akhirnya fakitu usawirhu fi sholati fantazartuhu, aku menunggu ia, Hisham bin Hakim, pada waktu sedang sholat. Aku mendekatinya, ingin bertanya secara langsung, kenapa kok membaca surah Al-Furqan sampai dengan berbagai macam gaya bahasa. Ditunggu, fantazartuhu, aku menunggu ia sampai usai sholat, kata Umar, hatta sallama, hingga ia
melafatkan salamnya sholat. Summa lababtuhu biridaihi, aku tarik selendangnya. Fakultu, maka kemudian aku berkata kepadanya, man aqra'aka hadhihi surah, siapa yang pernah membacakan surah ini kepadamu? Qala, maka Hisham bin Hakim berkata, menjawab pertanyaan Umar, aqra'aniha Rasulullah SAW, yang membacakan surah ini kepadaku adalah Rasulullah SAW. Qultu lahu, maka aku berkata kepada dia, kata Umar, berkata kepada Hisham bin Hakim, kadzabtah, kamu telah berdusta. Fawallahi, maka kata Hisham bin Hakim, fawallahi, maka demi Allah, inna Rasulullah SAW aqra'ani hadhihi surah allati kata Umar, fawallahi, maka demi Allah, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, kata Umar, aqra'ani hadhihi suratah, telah membacakan kepadaku surah ini, allati sami'tuka taqra'uha, yang aku dengar tadi kamu telah membacanya. Fantalaqtuh, kata Umar, aku duhu ila Rasulillah, maka ketika aku selesai berdialog dengan Hisham bin Hakim, aku pergi mengajak Hisham bin Hakim tersebut menuju Rasulullah SAW. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan, sesungguhnya aku mendengar fulan ini, Hisham bin Hakim, telah membacakan surah Al-Furqan ala hurufin, dengan berbagai macam gaya cara membaca, gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa yang bermacam-macam. Lam tukri niha, yang mana engkau tidak pernah membacakan model cara baca seperti itu kepadaku pada bacaan surah Al-Furqan ini. Wa anta aqra'tani surat Al-Furqan, sedangkan engkau juga telah membacakan surah Al-Furqan kepadaku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, arsilhu ya Umar, lepaskan orang ini wahai Umar, suruh dia iqra ya Hisham, ayo Hisham, bacakan lagi bacaanmu surah Al-Furqan di hadapanku. Faqara'a hadhil qira'ah allati sami'tuhu, maka Umar melanjutkan ceritanya, Hisham bin Hakim membacakan surah Al-Furqan tersebut di hadapan Rasulullah sesuai dengan yang didengar oleh Umar, yaitu membaca dengan berbagai macam metodologi membaca, sampai 7 macam bacaan, gaya bacaan. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hakadza unzilat, begitulah surah Al-Furqan diturunkan. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, sesungguhnya Al-Quran ini, kata baginda Nabi, diturunkan atas 7 macam gaya cara membaca. Jadi faqra'u ma tayassara minhu, jadi bacalah Al-Quran dengan memilih salah satu dari 7 macam gaya bahasa itu, gaya cara membaca yang dianggap mudah olehmu. Jadi pakai yang mana saja dari 6 metodologi itu. Ini untuk mengetahui sab'atu ahruf ini kita harus belajar pada ahli qiraah. Ini dari yang kedua. Jadi sab'atu ahruf itu sudah mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW, dan memang turunnya seperti itu kepada baginda Nabi. Wa fi ba'di riwayat, dan di dalam sebagian beberapa riwayat, anna Rasulullah SAW istama ila qiraati Umar aidan, sesungguhnya Rasulullah SAW juga bukan hanya mendengarkan ataupun menyuruh Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan tersebut, tapi Rasulullah juga menyuruh Umar untuk membacanya juga. Waqala, dan Rasulullah berkata setelah Umar membacakan, hakadza unzilat, begitulah Quran diturunkan. Ada yang model bacaannya seperti kamu Umar, ada yang model bacaannya seperti yang telah dibacakan oleh Hisham bin Hakim.
Ini dalil tentang sab'atu ahruf atau qiraah sab'ah dan semacamnya. Gaya dialek bahasa ataupun gaya berbagai 7 gaya cara membaca, metodologi bacaan membaca Al-Quran. Ada dalil yang ketiga lagi, namun kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga apa yang telah kita baca tadi menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.